Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang impuls, momentum, dan tumbukan. Nah, di sini yang pertama kita akan belajar tentang momentum. Apa itu momentum? Momentum dalam fisika adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Nah, jadi kalau benda itu sudah berjalan atau bergerak, maka tingkat kesukaran kita untuk menghentikan benda yang bergerak itu disebut momentum. Nah, momentum ini merupakan besaran vektor dari perkalian antara massa dan kecepatan. Nah, di sini yang merupakan besaran vektor adalah si kecepatan. Sehingga karena perkalian dot, sehingga si momentum ini juga merupakan besaran vektor. Nah, di sini massa memiliki satuan kilogram, sedangkan kecepatan satuannya meter per sekon. Nah, itu membuat si momentum ini memiliki satuan kilogram meter per sekon. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang impuls. Nah, apa itu impuls? Impuls adalah hasil kali gaya impulsif rata-rata atau F dan selang waktu singkat selama gaya impulsif itu bekerja. Jadi, impuls itu adalah gaya yang bekerja pada selang waktu tertentu. Nah, di sini impuls juga merupakan besaran vektor. Kenapa besaran vektor? Dia didapat dari vektornya si gaya. Kan ini perkalian dot antara gaya dan waktu. Waktu itu kan tidak besaran vektor kan? Nah, sehingga impulsnya juga merupakan besaran vektor. Nah, arah dari impuls sendiri itu searah dengan gaya impulsif. Nah, maksudnya itu seperti ini. Ketika suatu benda dia bekerja gaya F, tiba-tiba dia menabrak dinding. Selama waktu delta T. Nah, arahnya F ini kan ke kanan, maka impulsnya itu juga akan mengarah ke kanan. Nah, di sini impuls itu akan memiliki satuan Newton sekon. Dari mana itu? Dari gaya itu memiliki satuan Newton, sedangkan delta T atau selang waktu memiliki satuan sekon. Sehingga jadi impuls itu memiliki satuan Newton sekon. Nah, selanjutnya, impuls karena tadi merupakan perkalian dari F dan delta T, maka atau gaya yang bekerja pada selang waktu tertentu sehingga si impuls ini bisa dibuat grafik atau grafiknya ini menggambarkan tentang gaya yang bekerja pada selang waktu tertentu gitu kan. Nah, jadi ada F terhadap T. Nah, di sini untuk mencari impuls, kalian bisa menggunakan luas raster grafik atau luas kurva di bawah grafik ini. Nah, di sini kalau ada grafik yang dia berada di sumbu positif, kan ini Y positif kan, sedangkan yang sini berada di Y negatif. Maka kalian untuk mencari impuls merupakan pengurangan dari luas grafik di atas dan luas grafik di bawah. Kenapa begitu? Karena impuls itu kan besaran vektor, jadi dia pengaruh terhadap positif dan negatifnya. Oke, misalkan nih, kalau ada grafik F terhadap T. Nah, ini bentuknya trapesium. Sini sampai sini tuh 1 sekon, kemudian sini 3 sekon, terus sampai sini 4 sekon. Ini dalam sekon, F-nya dalam Newton, dan sampai sini 10 ton. Yang ditanya adalah impulsnya.
Nah, kalian bisa menggunakan luas trapesium. Ini kan trapesium kan bentuknya. Nah, jadi I akan sama dengan setengah dari A plus B, yang A ini kan sisi atasnya ada 2, yang B ada 4. Jadi di sini 2 ditambah 4, kemudian dikali tingginya 10. Berarti di sini setengah kali 6 kali 10. Seret, 5, berarti 6 kali 5, 30. 30 Newton sekon. Oke, berarti ya. Lanjutnya, nah tadi kan kita udah bahas momentum, kemudian bahas impuls. Nah, bagaimana hubungan antara impuls dan momentum? Hubungan impuls dan momentum itu adalah momentum dan impuls mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan nama teorema impuls momentum. Bunyinya seperti ini. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dan momentum awal. Nah, jadi hubungan impuls dan momentum itu adalah impuls merupakan perubahan dari momentum. Nah, impuls sendiri merupakan perubahan momentum, di mana momentum itu M kali V kan? Karena namanya perubahan, maka momentum akhir akan dikurangi momentum awal. Sedangkan I sendiri itu kan F kali delta T. Jadi kamu akan mendapatkan persamaan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita ke hukum kekekalan momentum. Nah, momentum itu kan tadi berbicara tentang kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Nah, di sini hukum kekekalan momentum itu berlaku jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Jadi tidak ada gaya gesek, tidak ada hembusan angin, dan sebagainya. Nah, di sini bunyi dari hukum kekekalan momentum itu adalah momentum sebelum atau jumlah momentum sebelum tumbukan akan sama dengan jumlah sesudah tumbukan, jumlah momentum sesudah tumbukan. Jadi di sini misalkan itu ada 2 benda. Benda pertama dan benda kedua. Nah, benda pertama ini memiliki massa M1 dan benda kedua memiliki massa M2. Benda pertama bergerak ke kanan, katakanlah dengan kecepatan V1. Kemudian si benda kedua juga bergerak ke kanan. Ini permisalan ya, dia geraknya tidak mesti searah, bisa berlawanan arah. Nah, di sini ini kan sebelum tumpukan. Nah, setelah tumbukan atau saat tumbukan itu kayak gini. Tiba-tiba si yang pertama akan menumbuk si kedua. Nah, kemudian setelah tumbukan, ini saat tumbukan. Kemudian setelah tumbukan, tiba-tiba si M1-nya itu berbalik arah. Yang M2-nya juga. Ini ada aksennya, jadi setelah tumbukan itu ada aksennya. Ini setelah tumbukan. Nah, kalau seperti ini, nilainya V1 itu negatif. Kenapa negatif? Karena dia ke kiri. Jadi, persamaan yang awalnya seperti ini bisa kita ganti. Jadi, M1 V1 ditambah M2 V2. Ini kan sebelum tumbukan kan? Nah, setelah tumbukan, si M1 itu berbalik arah. Jadi, di sini min V1 aksen, kemudian ditambah yang V2-nya M2 V2 aksen. Jadi di sini itu tetap mengacu ya, arah gerak benda itu ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kiri negatif, ke kanan positif, seperti itu. Oke, jenis tumbukan. Nah, jenis tumbukan itu bergantung dengan koefisien restitusi atau nilai E. Nah,
Nilai E sendiri bisa kalian cari dari persamaan negatif dari V1 aksen dikurangi V2 aksen per V1 min V2. Jadi di sini adalah kecepatan setelah tumbukan untuk benda pertama ya. Terus dikurangi kecepatan setelah tumbukan benda kedua. Terus ini selisih kecepatan sebelum tumbukan. Oke, nah ini tuh bisa kalian singkat tuh jadi kayak gini kalau bingung ngafalinnya. Min delta V aksen per delta V. Tapi ingat ya V1 dulu baru V2. Nah, jenis-jenis tumbukan itu kan dipengaruhi oleh koefisien restitusinya. Nah, untuk koefisien restitusi bernilai 1 itu akan menghasilkan keadaan tumbukan lenting sempurna. Nah, apa yang dimaksud dengan tumbukan lenting sempurna? Tumbukan lenting sempurna itu adalah tumbukan di mana kedua bendanya itu masih dapat bergerak setelah tumbukan. Nah, di sini tidak ada energi kinetik yang hilang sehingga dia berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Contoh kasusnya seperti ini. Ini kan benda A, dia bergerak ke kanan, sedang benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan VA dan VB. Kemudian saat tumbukan, seperti ini, dia menumbukan. Nah, setelah tumbukan, keduanya tuh masih bisa bergerak. Yang VA-nya ke kiri, yang VB-nya ke kanan. Nah, geraknya ini tidak mesti berlawanan arah ya. Jadi dia bisa si VA-nya tetap ke kanan, si VB-nya tetap ke kiri, atau justru ke kanan semua itu juga bisa. Nah, selanjutnya itu ada tumbukan lenting sebagian. Nah, lenting sebagian itu saat koefisien restitusinya berada di antara angka 0 dan 1. Jadi, maksimum angka koefisien restitusi itu adalah 1. Nah, contoh dari tumbukan lenting sebagian itu adalah ketika bola memantul di lantai. Nah, saat bola ini memantul di lantai, ketinggiannya kan tidak akan sama. Nah, itu menunjukkan bahwa adanya energi yang hilang. H1 akan lebih besar dari H2, akan lebih besar dari H3. Ini menunjukkan adanya energi yang hilang. Sehingga dia tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, tidak lenting sama sekali ini berlaku saat koefisien restitusinya bernilai 0. Bernilai 0, kemudian kedua benda menyatu setelah tumbukan. Nah, kuncinya tuh di sini. Setelah tumbukan, kedua bendanya itu menyatu dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kenapa demikian? Karena karena si kedua benda itu akan menyatu sehingga kecepatannya kan akan sama. Di kecepatan setelah tumbukan untuk benda pertama akan sama dengan benda kedua dan bernilai sama yaitu V. Oke, kita ke contoh soal. Untuk soal yang pertama, sebuah bola ditendang dengan massa 200 gram. Kita tulis dulu yang diketahui. Nah, di sini diketahui si massa bendanya adalah 200 gram. 200 gram itu setara dengan 0,2 kilogram.
Kemudian menggelinding ke arah timur dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, ini arah ya, utara, timur, barat, selatan. Jangan lupa arah mata angin. Jadi di sini ada bola, dia bergerak ke timur dengan kecepatannya 2 meter per sekon. Dan ditendang dalam waktu 0,1 sekon. Jadi di situ delta T-nya adalah 0,1 sekon. Sehingga kecepatannya akan menjadi 0,8 meter per sekon ke arah yang sama. Oke, jadi awalnya itu gini, kemudian itu dia ditendang. Oke, ditendangnya kasih gaya F gitu aja ya. Selama 0,1 sekon sehingga kecepatannya menjadi 8 meter per sekon. Anggaplah ini V awal, kemudian yang ini V akhir. V akhirnya kasih aksen aja lah. Kemudian yang ditanya adalah maka tentukanlah sebuah gaya yang diberikan kaki dari penendang tadi terhadap bola. Jadi nilai F ini yang ditanyakan. Nah, kamu untuk soal ini bisa menggunakan rumus hubungan antara impuls dan momentum. Di mana impuls itu, jawab ya, jawab. Impuls itu merupakan perubahan momentum. Impuls sendiri itu adalah gaya dikalikan perubahan atau selang waktu. Kemudian si delta P itu kan M dikali V. V-nya kan delta kan? Karena masanya sama, dikeluarin aja langsung. Jadi di sini V akhir kurangi V awal. Nah, di sini tadi V akhirnya kita pakai V aksen ya. Kemudian V awalnya pakai V. Di F kali delta T dimasukin nilainya. F dikali 0,1, masanya 0,2. V aksennya 8, V-nya 2. Ini kamu bisa coret ketemu 2. Kemudian 8 dikurangi 2 itu 6. Jadi 2 dikali 6. Nilai F. F-nya adalah 12 Newton. Begitu caranya. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada sebuah bola bermassa 0,2 kg. Jadi sudah diketahui massa bendanya atau massa bolanya itu 0,2 kg. Dalam keadaan diam. Jadi V-nya 0, diam. Kemudian dipukul sehingga bola meluncur dengan kelajuan 150 meter per sekon. Jadi di sini V aksennya 150 meter per sekon. Jika lamanya pemukulan menyentuh bola adalah 0,1 detik, ini sama kayak tadi, jadi delta T-nya 0,1 detik, dan yang ditanya adalah besar gaya. Sama kayak tadi ya, jadi di sini kamu bisa pakai rumus F kali delta T sama dengan M V aksen min V. F kali 0,1, M-nya 0,2, V aksennya 150, kemudian V-nya awalnya diam, jadi 0, dicoret-coret 2, berarti F-nya adalah 300 Newton. Oke. Soal terakhir, ini soal tentang tumbukan. Dua buah benda bergerak saling berlawanan arah. Nah, untuk soal tumbukan ini lebih baik kalian mengilustrasikan soal itu dengan menggambarkan ulang. Nah, jadi di sini ada dua benda. Anggaplah A dan B itu ya. A, di sini B. Dia bergerak saling berlawanan arah. Berarti kita anggap A-nya ke kanan, ya benar ke kanan. Kemudian yang B-nya ke kiri. Nah, di sini ada benda A bermassa 4 kg, jadi di sini MA-nya itu 4 kg, sedangkan MB-nya nanti dulu kita ke
kalimat kedua, benda A bermassa 4 kg bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 1 meter per sekon. Jadi di sini VA-nya 1 meter per sekon. Kemudian sedangkan benda B bermassa 5 kg bergerak ke kiri. Kedua benda mengalami tumbukan tak lenting sama sekali. Ada tak di sini. Berarti tidak lenting sama sekali. Artinya setelah tumbukan nanti akan menjadi satu. Oke. Nah, setelah tumbukan karena dia tidak lenting sama sekali, maka setelah tumbukan akan menjadi satu. Ini A, ini B. A, B. Dia akan bergerak. Kan ini setelah tumbukan kecepatan A menjadi 4 meter per sekon ke kiri. Berarti kedua benda ini akan bergerak ke kiri dengan V-nya menjadi 4 meter per sekon. Oke, ke kiri ya. Nah, karena ke kiri kita anggap dia negatif. Oke, ini ke kiri. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan awal benda B. Jadi yang ditanya di sini adalah VB. Oke, kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu MA dikali VA ditambah MB dikali VB akan sama dengan, karena dia setelah tumbukan menjadi satu, berarti di sini V-nya ya yang sama, maka V dikali MA ditambah MB. Oke. Nah, di sini masukin nilai MA-nya kan 4. VA-nya 1, kan ke kanan positif. Kemudian ditambah MB-nya 5 dikali VB. Nah, V-nya ini dia ke kiri dengan besar 4 meter per sekon. Jadi min 4. MA-nya 4, MB-nya 5. Oke. Ini 4 ditambah 5 VB akan sama dengan min 4 dikali 9. Min 4 kali 9 itu negatif 36. Kemudian kita ini pindah ruas, dikurangi 4 sama dengan 5 VB. Min 40. Berarti VB-nya min 40 dibagi 5. Ketemunya adalah 8. Tapi negatif. Oke, negatif 8. Mana ya, Rus? Nya negatif 8 meter per sekon. Atau dia, ini VB-nya adalah 8 meter per sekon ke arah kiri. Demikian. Oke, ini contoh soal terakhir. Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.